Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat planter, dimanapun teman-teman berada. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan sahabat planter di sini. Di kesempatan kali ini kita tidak hanya ingin unboxing saja, karena di depan teman-teman sudah ada paket dari PPKS dengan edisi terbaru dengan logo terbarunya. Kemarin kita order itu kurang lebih bulan 7 awal, dan ini sudah tiba ya teman-teman. Kemarin kita ambil di pihak kargo dengan jumlah kurang lebih sekitar 200 butir. Nah, sebelumnya saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan nikmat kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, kemudian dimudahkan segala urusannya, dan yang lagi sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini kita juga tidak hanya ingin membahas unboxing saja, tapi kita juga ingin membahas beberapa poin-poin pendukung dalam budidaya kelapa sawit itu supaya hasil produktivitas kita lebih maksimal. Nah, kita sering membahas bagaimana kita mendapatkan benih yang bagus, kemudian kita juga sering membahas tentang bagaimana pemupukan, kita juga sering membahas tentang bagaimana pembibitan yang bagus sehingga nanti bisa menghasilkan benih yang bagus itu seperti apa. Nah, beberapa faktor-faktor penting pendukung sehingga kita bisa menjadi petani yang berdasi, slogannya seperti itu, menjadi petani yang paham akan bagaimana nanti kita bisa meningkatkan hasil produktivitas kita di budidaya kelapa sawit ini. Nah, yang pertama tentu benih. Benih merupakan faktor pendukung utama, yaitu menyumbang kurang lebih 60% dari keberhasilan kita budidaya kelapa sawit. Nah, setelah pemilihan benih, kita juga bisa memastikan tentang kecocokan dari lahan yang kita miliki. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Misalkan lahan yang teman-teman miliki itu adalah kondisinya lahan gambut. Nah, tentu teman-teman sudah bisa searching, sudah bisa mempelajari apa kira-kira varietas yang cocok di lahan gambut yang teman-teman miliki, sehingga nanti hasilnya lebih bisa maksimal. Nah, sebagai contoh misalkan teman-teman memilih varietas Dampi dari PPKS ya. Nah, Dampi ini kan terkenal cenderung cocok di lahan gambut. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa memilihnya sesuai dari lahan yang teman-teman miliki. Nah, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman kasusnya memiliki lahan berpasir. Nah, teman-teman bisa memasukkan varietas seperti Simalungun, kemudian dari Sain, kemudian dari Topaz dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa memilih varietas sesuai dari karakteristik tanah yang teman-teman miliki. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus bisa memperhatikan jarak tanam, di mana jarak tanam ini harus sesuai dari varietas ataupun sesuai dari balai yang disarankan balai benih, pengeluar benih yang teman-teman miliki. Misalkan dari PPKS. Nah, teman-teman juga memilih varietas dari yang ambi. Yang ambi ini tergolong dari pelepah panjang. Nah, tentu kalau pelepah panjang tentu kita harus menyiapkan jarak tanam di rentan 9 meter sampai dengan 9 meter lebih ataupun 9,5 meter. Bahkan ada yang 10 meter. Jadi yang ambi ini nanti karakteristiknya pelepah panjang di usia 7 tahun ke atas misalkan. Nah, jadi dengan jarak tanam 9 ataupun 9,5 dengan pola tanam mata 5 ataupun baris tentara, ini nanti pas, dan itu merupakan satu kecocokan di varietasnya. Nah, begitu. Varietas yang dianjurkan oleh balai benihnya, begitu. Jadi sehingga nanti hasilnya itu bisa maksimal. Bahkan apabila sudah masuk ke perawatan, nanti teman-teman bisa menyesuaikan hasilnya itu sesuai dari tabel produktivitas balai benih pengeluar itu sendiri, gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu dari faktor pendukung ketiga yaitu
tentang perawatan dari mulai pre-nursery, kemudian my-nursery, kemudian setelah usia 1 tahun dan sudah cocok untuk ditransplanting ke lahan, dari TBM pertama, kemudian TBM tahun kedua, kemudian TBM ketiga menjelang masa pembuahannya itu sudah mulai optimal. Teman-teman juga harus bisa mengetahui apa saja kira-kira yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit yang teman-teman transplanting di lahan teman-teman. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman. Dimana di TBM pertama biasanya teman-teman sudah mulai melakukan pemupukan dengan dosis sekian. Kemudian di TBM kedua teman-teman sudah mulai melakukan kastrasi, di mana di tanaman belum menghasilkan di tahun kedua ini sudah mulai belajar mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui merunut prosesnya dan belajar prosesnya itu dari mulai awal ya teman-teman, sehingga nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau kita bicara tentang perawatan ini juga sangat luas ya teman-teman, dimana di tanaman belum menghasilkan di tahun pertama itu kita juga harus bisa mengaplikasikan pupuk sesuai dengan dosisnya, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan. Misalkan tanaman pertama ini kita lebih memfokuskan untuk pembesaran batang. Nah, tentu kita juga bisa mengaplikasikan pupuk sehingga lebih cocok untuk proses pertumbuhan batangnya itu dulu. Kemudian nanti kita bisa mengetahui tentang kastrasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga seperti itu teman-teman ya. Ada beberapa faktor-faktor pendukung. Yang pertama yaitu dari benih, yang memang harus perlu kita persiapkan benih itu sesuai dengan karakteristik lahan yang teman-teman miliki. Kemudian dari jarak tanam, kemudian dari perawatan, sehingga kita bisa mempersiapkan lahan kita itu dengan seoptimal mungkin nanti untuk menghasilkan TBS ataupun produktivitas yang kita inginkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ada 19 balai benih yang sampai saat ini masih tetap berkontribusi memberikan hal ataupun memberikan benih terbaik untuk bisa diorder petani-petani milenial. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman. Sekarang zamannya itu sudah zaman canggih, kemudian juga teknologi itu sudah dibuka seluas-luasnya, jadi tinggal bagaimana teman-teman untuk belajar dari sisi mana. Nah, begitu. Tinggal bagaimana teman-teman mengambil semua itu untuk mempermudah teman-teman untuk budidaya kelapa sawit. Nah, begitu kira-kira. Jadi totalnya itu ada kurang lebih 19 balai benih yang siap untuk mensuplai benih sesuai dari kemauan sahabat planter semuanya. Nah, setelah itu langsung aja kita unboxing tanpa banyak basa-basi teman-teman ya. Mungkin unboxingnya juga sama seperti unboxing sebelumnya teman-teman, karena kita juga sudah sering unboxing. Namun di pembukaan tadi kita membahas beberapa faktor-faktor penting pendukung untuk menunjang keberhasilan kita di budidaya kelapa sawit. Saling sharing-sharing ya teman-teman. Tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita hanya ingin berbagi saja. Kira-kira begitu ya. Yuk langsung aja kita unboxing. Seperti apa penampakannya? Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah sering order, mungkin teman-teman juga sudah bisa mengetahui ya teman-teman, ciri-ciri kecambah dari PPKS itu seperti apa, yang asli itu seperti apa. Dan tentunya kita hanya ingin mengedukasi bagi teman-teman yang mungkin belum paham ataupun baru mulai belajar mengetahui ataupun mencari tahu ciri-ciri kecambah yang asli itu seperti apa. Nah, sedikit saran ya teman-teman, apabila teman-teman mengorder kecambah dari balai benih, kita bisa memperkirakan jaraknya sebelum benih kita datang itu. Setidaknya kita harus bisa menyiapkan media tanamnya ya teman-teman. Apabila nanti sudah dihubungi oleh pihak distributornya, tanggal sekian kecambah datang Bapak. Nah,
itu teman-teman sudah harus bisa mempersiapkan nanti media tanamnya. Jadi setelah nanti kecambahnya itu kita terima, tidak berlama-lama langsung bisa kita masukkan ke dalam polybag, ataupun bisa kita lakukan ke tahap pertama, yaitu pre-nursery. Nanti takutnya apabila berlama-lamaan tidak langsung kita tanam, takutnya tergoncang ataupun ada beberapa tunas yang patah, ataupun terjadi nanti kebusukan atau dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Oke, langsung aja kita unboxing. Seperti ini. Langsung aja kita buka. Seperti biasa, dokumennya riset perkebunan Nusantara. Nah, seperti biasa teman-teman ya. Tampilannya juga baru ini, tampilan isi dokumennya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini tampilannya juga baru, teman-teman ya. Nih, di sini ada tertera keterangannya, jumlah dan nama pemesan. Kemudian ada label QC-nya, divisi QC. Kita buka. Ada buku petunjuk teknis pembibitan seperti biasa teman-teman ya, tapi ini tampilannya ya juga baru. Ini adalah wajah baru dari PPKS teman-teman ya, dimana dari segi kemasan, kemudian buku petunjuk, dan bungkus-bungkus pembungkus kecambahnya juga baru teman-teman ya. Jadi nanti bisa teman-teman ini ya pahami untuk tampilan terbarunya seperti ini. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu PPKS itu dari segi ininya ya, pembungkusnya itu, kabel tisnya itu warnanya putih. Kalau saat ini pembungkusnya dengan kabel tis warna hijau tua ya. Nah, begitu. Jadi untuk wajah barunya itu seperti ini teman-teman ya, jangan sampai keliru nanti apabila teman-teman order. Ini ada set labelnya per varietas ya. Nih, PPKS 239 yang ambil. Nah, kemudian kita taruh di sini dulu, masukkan sini. Ini varietas apa nih? SMB Simalungun ya teman-teman, dari PT PIL, Simalungun dari PPKS. Kita masukkan sini. Kemudian ini sangat aman ya teman-teman, ini dampi. Nah, ini dampi teman-teman ya, mantap, sangat mantap. Pengemasannya juga rapi, tidak ada indikasi patah ya teman-teman.
Ya kalaupun ada satu ataupun dua patah itu ya masih wajar lah, namanya juga di pengiriman ya teman-teman, namanya juga di ekspedisi ya. Kita tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana pihak ekspedisi mengirim barang kita. Namun yang jelas apabila sudah di unboxing seperti ini, nanti apabila ada yang patah, patahnya itu bisa mencapai 60 atau 70% langsung bisa kita klaimkan, karena memang bukan salah dari pihak penerima ya teman-teman. Ada beberapa faktor lain yang membuat kecambah itu tidak aman diterima oleh konsumennya, bisa kita klaimkan secara langsung. Nah begitu kira-kira. Kita coba buka lagi, apakah ada cindera matanya, dan ternyata tidak ada ya teman-teman ya, tidak ada apa-apanya ya. Oke, ini dokumennya kita amankan ya teman-teman. Kita buka saja sekilas seperti apa. Oh ternyata sama ya teman-teman, sama seperti sebelumnya ya. Nah teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman video unboxing kita kali ini. Kita coba untuk menampilkan video unboxing dengan tampilan PPKS terbaru seperti ini teman-teman ya, dari kardusnya, kemudian dari packingannya, dan ada stiker-stiker yang ada ciri khasnya bahwasanya ini adalah tampilan terbarunya dari PPKS, inovasi terbarunya dari PPKS. Nah saya harapkan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami sedikit sharing-sharing kita kali ini, bahwasanya ada beberapa hal-hal penting ataupun penunjang yang paling krusial untuk budidaya kelapa sawit itu sendiri. Bagaimana berkebun kelapa sawit itu sebenarnya gampang-gampang susah, tapi lebih banyak gampangnya karena memang kelapa sawit ini termasuk dari tanaman keras yang tidak terlalu rewel. Begitu kira-kira menurut pandangan saya pribadi teman-teman ya. Nah untuk saran dari saya, teman-teman harus tetap menggunakan benih dari balai benih yang sudah terstandar oleh pemerintah ya teman-teman, dimana balai benih ini juga tidak main-main. Dia sudah mendapatkan izin untuk mengedarkan benih yang tentunya sudah terstandar dan ada risetnya. Nah begitu. Jadi untuk zaman sekarang ini teknologi sudah dibuka sangat luas. Jadi teman-teman jangan terus melulu berdebat benih yang asli ataupun yang palsu itu seperti apa, tapi marilah kita sama-sama belajar untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan kita, sehingga kita menjadi petani yang berdasi, petani yang berpengetahuan, seperti slogan yang sering kita dengarkan teman-teman ya. Jadilah petani yang berdasi, jadilah petani yang berpengetahuan, jadilah petani yang modern. Nah begitu kira-kira. Nah sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kita dengan cara menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Yang menyaksikan video kita ini sampai akhir, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Tentunya kita hanya bisa berbagi sesuai dari pengetahuan yang kita miliki teman-teman ya. Apabila ada pendapat teman-teman yang mungkin berbeda, bisa ditanyakan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan tentunya. Baik, mungkin itu saja di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Salam sahabat planter, salam petani milenial, dan terus gunakan benih unggul dari balai benih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat planter.